Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan membahas tentang meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentu sangat berhajat kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena keselamatan dunia kita dan akhirat kita itu ditentukan dengan ridha-Nya Allah kepada kita. Dan itu bisa kita lihat di beberapa ayat dalam Al-Quran, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada orang-orang yang Allah redai. Pertama disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidni wa yahdihim ila sirati mustaqim. Dengan kitab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, maksudnya Al-Quran, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan memberikan petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa siapapun yang mendapatkan ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan dia dapat hidayah. Dan hidayah itulah yang menuntun kita ke jalan kebenaran. Tanpa hidayah manusia akan gelap. Tanpa hidayah manusia akan tersesat. Tanpa hidayah manusia pasti akan binasa. Ketika orang-orang itu mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan orang itu dapat hidayah, tidak akan celaka hidupnya dan tidak akan sesat selamanya. Karena siapapun yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi siapapun yang Allah sesatkan, tidak ada satupun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Maryam ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiyah. Dan Allah menyuruh ahlinya untuk melaksanakan salat. Maksudnya Allah menyuruh keluarga Maryam, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan juga menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cerita tentang Isa bin Maryam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan keluarga Isa bin Maryam untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Kemudian Allah puji dengan pujian, dan ia adalah orang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Dari ayat ini kita pahami
bahwa siapapun yang mendapatkan redha-Nya Allah Subhanahu wa taala dipastikan dia mendapatkan pujian dari Allah. Jangankan Allah yang memuji kita, seandainya ada pemimpin negara saja memuji kita, kita sudah bangga tuh. Ibu nggak dikenal orang, tiba-tiba presiden memuji-muji di medsos lagi, dikenal orang, akhirnya ibu terkenal, apa nggak bangga? Itu yang muji manusia. Macam mana yang muji Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita semuanya. Maka orang yang mendapatkan redha Allah dipastikan dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dipuji berarti dia baik. Dan kalau Allah sudah menganggap dia baik, tidak ada manusia yang bisa mengatakan dia buruk. Ini yang kedua. Yang ketiga, disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah." Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang sangat puas dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menceritakan tentang akhir perjalanan seorang mukmin. Saat kematiannya, maka malaikat akan membisikkan kepada hati-hati seorang mukmin, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa-jiwa yang tenang, "irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Kembalilah, pulanglah kepada Rabbmu dengan hati yang sangat puas dan diridhoi. Maknanya siapapun yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dipastikan kematiannya husnul khatimah. Siapapun yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dipastikan kematiannya husnul khatimah. Dan itulah yang diinginkan kita semuanya. Kematian dalam kondisi baik. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Thaha ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla." Pada hari itu, kata Allah, tidak berguna syafaat seseorang kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Yang Maha Pengasih dan yang telah diberikan redha perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Thaha ayat 109 ini, siapapun yang mendapatkan redha Allah dipastikan dia dapat syafaat. Dipastikan dia mendapatkan syafaat. Makanya di sini Allah mengatakan, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah." Pada hari itu syafaat tidak akan berguna, kecuali yang akan berguna syafaat itu orang yang diizinkan oleh Allah, dan yang kedua orang yang diridhoi Allah. Jadi dia sudah mendapatkan syarat mendapatkan syafaat. Tapi orang-orang yang tidak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, selamanya dia tidak mendapatkan syafaat, padahal keselamatan di akhirat itu paling banyak ditentukan dengan syafaat. Ini juga di antara fadilah orang yang mendapatkan redha Allah. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 162. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam surah Al-Imran 162 ini bisa kita pahami bahwa siapapun yang mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dipastikan dia masuk surga. Siapapun yang mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dipastikan dia masuk surga. Karena dalam ayat ini orang-orang yang mendapatkan murka Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Subhanallah, orang yang mendapatkan redha Allah
dipastikan mendapatkan sorga. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nasu. Wa manil tamasa ridhan nas bisakhatillahi sakhitallahu anhu wa askhata alaihi nas. Siapapun yang mencari redha Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan manusia, maka dia akan mendapatkan redha-Nya Allah dan redha-Nya manusia. Tapi siapapun yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka dia mendapatkan murkanya Allah dan murkanya manusia. Dari hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan, kalau kita ingin diterima oleh penduduk bumi, kalau kita ingin diterima oleh penduduk bumi, maka carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dipastikan bumi menerimanya. Dan kalau sudah bumi menerimanya, berarti memang dia orang baik. Karena saat orang mati, bumi ini akan menghimpit kita. Kalau dia orang yang beriman, maka himpitan kuburan itu seperti seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Anak itu tidak tersakiti dengan gendongan ibunya, karena ibaratnya bumi itu ibu kita dan kita itu anaknya. Sehingga ketika kita mati, kita pulang kepada ibu kita. Tapi kalau seandainya bumi tidak menerimanya dan betul-betul menghimpit dia, maka dia akan remak seluruh tulang-tulang dan persendiannya, sehingga dia akan menjerit yang suaranya tidak ada yang mengetahui kecuali binatang-binatang. Itulah orang-orang yang tidak diterima bumi. Lah orang-orang yang diridhai Allah, bumi akan menerimanya, manusia akan redha kepadanya. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang sering saya sampaikan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril, kemudian memaksa Jibril untuk mencintai orang yang Allah cintai. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril akan memaksa seluruh malaikat untuk mencintai orang yang Allah cintai. Maka semua malaikat mencintainya. Ketika semua penduduk langit sudah mencintainya, maka Allah akan letakkan qabul, penerimaan kepada penduduk bumi. Itulah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat dan juga hadis ini, menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan redha-Nya Allah itu akan memiliki banyak kemuliaan dan keutamaan. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa pengaruh redha Allah yang kita bisa rasakan? Kalau kita ini mendapatkan redha-Nya Allah itu, apa kira-kira yang kita rasakan itu? Ya. Yang pertama, kata para ulama, as-sakinatu wa tuma'nina. Kita akan merasa tenang. Orang yang mendapatkan redha-Nya Allah, maka kita akan merasa tenang. Maksudnya tenang jiwanya, tenang pikirannya, tenang hatinya. Dan sekalipun banyak masalah yang menghampiri dia, maka dia bisa menguraikannya. Karena biasanya kejernihan hati itu bisa mengurai masalah seberat apapun. Tapi kalau hati sudah kalu, tidak tenang, masalah kecil saja kayak kiamat besar. Ya, apalagi masalah besar, udah mati dia. Jadi ini diantara dampak daripada orang yang mendapatkan redha itu, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yuyassiruhu fi'lal khairat wa yuwaffiquhu lil qiyami bil a'malis salihati wal ibadah. Allah akan mudahkan hamba ini melakukan banyak amal kebaikan, dan Allah memberikan taufik, mudah dia melakukan amal-amal saleh dan ibadah-ibadah kepada Allah. Jadi ciri tanda orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu, pengaruhnya adalah seolah-olah badan kita ini mudah saja. Kayaknya sholat itu sudah tidak jadi beban dia. Sedekah itu tidak mikir lagi.
Zikir itu kayak mengalir saja di lidah. Berbuat baik seolah-olah enggak dipikir lagi. Pokoknya semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengarahkan. Karena dia sudah diberikan taufik hidayah. Jadi itu kita bisa rasakan dimudahkan oleh Allah melakukan ibadah itu. Dan kalau ini yang terjadi, Allah katakan fasanuyassiruhu lil yusra. Sudah mudah dia melakukan ibadah, Allah mudahkan lagi. Ketika Allah mudahkan, maka Allah akan akhiri kehidupannya dengan kemudahan. Ini diantara perkara yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengaruhnya juga adalah yahfadullahu jawarihal abdi anil wuku'i fil harami wa yusahhil alaihil ibtiad anil ma'asi. Pengaruhnya kepada badan kita, Allah akan jaga badan kita sehingga tidak mudah masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Dan Allah akan memudahkan kepada kita untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatannya. Pokoknya kalau ada maksiat di depan matanya itu, seolah-olah dengan sendirinya dia tidak mau lagi, benci kepada maksiat, maunya menjauh saja. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begini ya, orang meninggalkan maksiat karena taubat itu kan ada dua manusia. Pertama, dia meninggalkan maksiat, tapi kalau melihat pengaruh maksiat masih kepengen. Contoh orang yang biasa dulunya minum khamar, taubat dia, tidak mau minum lagi. Kemudian setelah tidak minum lagi, nampaklah botol bekas dia atau botol bekas minuman itu. Terbayang dulu saya pegang botol itu. Kemudian ada pikiran pengen minum tapi takut dosa. Akhirnya tak jadi minum, tapi ada kepikiran ke situ. Sementara orang yang kedua, betul-betul dia itu sudah meninggalkan khamar. Jangan lihat khamarnya, lihat botol kosongnya saya benci, mau dipecahkan dia. Itu kan beda orang pertama dengan kedua tuh. Lah orang yang mendapatkan redha Allah itulah orang kedua tadi. Itulah yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Kalau yang pertama tobat tapi tidak bisa menundukkan hawa nafsu tuh. Ini juga diantara pengaruh redha Allah. Kalau Allah meridhai kita, seperti ini pengaruhnya. Kemudian yang keempat, yastajibullahu lid-du'ail abdi. Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengabulkan doa-doanya. Kayaknya keinginan-keinginan dia itu belum lagi meminta kok sudah dikasih. Karena Allah itu kan bukan hanya sekedar mengijabah doa karena dia meminta. Terkadang Allah memberikan ijabah sebelum dia minta. Itu menunjukkan karimnya Allah. Karena Allah kan sudah tahu keinginan kita. Belum minta sudah dikasih. Itulah Allah, karim. Ya. Ini juga diantara bentuk ketika Allah redha dengan kita. Seperti itu jadinya. Terkadang sebelum meminta saja sudah dikasih. Kan enak tuh. Sebelum minta dikasih. Kayak ibu lah, sebelum minta sama suami, belum tanggalnya udah dikasih. Apa gak seneng kan? Tapi kalau sudah tanggalnya gak dikasih, guru tuh dia kan, tanggal berapa bang ini? Kan, diingatin ya. Kemudian juga yang kelima, diantara menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita itu mahabbatun nas. Kayaknya manusia suka dengan kita. Manusia memuliakan kita, manusia menghormati kita, manusia pokoknya luar biasa. Kita mendapatkan kedudukan di dunia. Siapa yang menggerakkan manusia itu sehingga menghargai, menghormati kita? Allah, karena Allah ridha dengan kita. Maka Allah gerakkan hati-hati manusia supaya dekat dengan kita. Sebagaimana hadis yang tadi, Nabi SAW mengatakan, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah karena kemarahan manusia, terserah manusia marah, terserah, yang penting saya cari ridha Allah, maka Allah akan senang dengan dia, manusia pun senang dengan dia. Tapi sebaliknya, dia mencari kerelaan manusia, Allah murka, justru Allah akan marah kepada dia dan manusia pun tidak suka dengan dia. Contoh sederhana, seorang istri melayani suami. Karena cintanya seorang istri melayani suami itu, apapun yang diperintahkan suaminya, mau syar'i atau tidak syar'i, mau haram atau tidak haram, yang penting jangan diceraikan. Nah, itu namanya mencari keridhaan manusia karena kemurkaan Allah itu namanya. Atau sebaliknya, itulah yang dituntut. Karena di zaman Nabi pernah mencari keridhaan manusia, akhirnya Allah murka kan. Ketika kisah Rasul giliran Hafsah atau Aisyah tiba-tiba singgah di rumah Zainab.
oleh Zainab dikasih minum air madu. Karena Rasul itu kan suka yang manis-manis. Maka selalu Zainab menghidangkan air madu kepada Rasul. Pada itu gilirannya Hafsah, cemburu Hafsah. Kok lama ini, udah malam kau belum pulang-pulang. Akhirnya telat Rasul datang. Sepakat dua orang ini, Aisyah dengan Hafsah ini, karena kan dua orang ini bergeng nih, Hafsah dengan Aisyah ini, ya. Akhirnya kemudian membuat khilah kepada Rasul. Rasul, kok mulutmu bau ya? Kata Rasul, enggak, aku enggak makan sesuatu yang menjadikan mulutku bau. Aku hanya minum madu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, oh enggak, kamu pasti memakan sesuatu makanan yang enak tapi baunya tak sedap. Kayak jengkol kalau zaman sekarang ya. Enak tapi bau tak sedap gitu ya. Rasul enggak, dia bersumpah-sumpah, saya enggak makan itu, saya hanya minum madu. Tapi kedua ini memang sudah membuat masalah, ya, makar dengan Nabi SAW. Akhirnya Rasul bersumpah tidak akan minum madu lagi. Padahal minum madu kan halal. Tapi demi supaya jangan marah Hafsah dan Aisyah ini, dia bersumpah dia enggak akan minum madu lagi. Maka turunlah ayat menegur Rasul, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi maradata azwajik. Hei Nabi, jangan kau haramkan yang Allah halalkan karena mencari keridhaan istri-istrimu. Madu halal ya tetap halal. Baru Nabi SAW kemudian menyadari hal itu. Nah ini namanya contoh mencari keridhaan manusia karena kemurkaan Allah namanya. Tapi ada yang sebaliknya, itulah yang terpuji, mencari keridhaan Allah walaupun manusia marah terserah. Seperti orang yang berdakwah mengatakan yang hak, yang batil, yang batil. Tidak semua orang menerimanya. Terkadang ada orang marah. Ya, ketika mungkin kita bicara soal hal-hal yang berbau syirik, bid'ah dan yang semacamnya, kadang-kadang ada sebagian orang tidak suka kan. Tapi ini kebenaran tetap disampaikan. Itu namanya mencari keridhaan Allah di tengah-tengah murkanya manusia. Tapi Allah katakan Rasul katakan radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Allah suka dengan dia, Allah redha dengan dia, manusia pun suka dengan dia. Kemudian yang keenam, di antara asar ataupun pengaruh Allah kepada badan kita ketika kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muwajahatul ibtilaati bis sabri. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam musibah, kita bisa sabar. Allah yang membuat kita sabar. Kan manusia itu kan saya, ibu atau bapak atau siapapun dalam kehidupan dunia ini pasti diuji. Entah diuji ekonomi, diuji kesehatan, diuji oleh suami, oleh istri, anak, orang tua, tetangga, bulian orang, fitnahan orang, adu domba orang, gibahan orang. Mestilah manusia itu pasti diuji, nggak mungkin tidak diuji. Ya. Lah tetapi walaupun seberat apapun ujian, pengaruh kalau Allah ridha dengan kita, seolah-olah kita bisa menghadapinya dengan kesabaran itu. Berarti kesimpulannya di sini, kalau ada ujian Allah menyasar kepada kita, kemudian kita tasakhut, menolak takdir, kenapa saya seperti ini, kenapa dia seperti itu? Kenapa anak saya seperti ini, kenapa anak orang tidak? Kenapa usaha saya kok gulung-gulung, kenapa orang-orang bentang-bentang, pamannya kan? Ya, boleh jadi mungkin ketika kita tidak sabar, Allah belum redha dengan kita tuh. Nah, ini salah satu asar yang kita bisa rasakan. Dan yang terakhir kata ulama, ya, alamat adalah ya nanti ketika saat kematian orang yang Allah ridhai, maka Allah buat dia kematian dengan cara yang baik, seolah-olah lidahnya mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, meninggal. Allah mudahkan kalimat itu, ya. Baik, pertanyaan pun selanjutnya, lalu setelah kita tahu keutamaan orang yang mendapatkan redha, kemudian baik di dunia atau akhirat seperti tadi gitu ya, kemudian juga apa yang kita rasakan dari badan kita, lalu kira-kira amalan apa supaya Allah redha dengan kita, itu apa yang harus kita amalkan? Kayak istrilah, supaya suami senang itu apa yang harus istri lakukan? Oh, berdandan, bersolek, lembut, macam-macam kan. Kalau kita mencari cintanya suami ke kita atau sebaliknya. Nah sekarang kita berbicara soal Allah. Macam mana supaya Allah itu meridhai kita? Amalan apa kira-kira yang Allah buat redha kita itu? Pertama, ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua.
Nabi SAW mengatakan ridallah fi ridha walidaini wa suhtuhu fi suhtihima. Redhonya Allah itu ditentukan dengan redhonya orang tua kita. Kalau orang tua kita redho, maka Allah langsung redho dengan kita. Kalau orang tua marah, berarti Allah juga marah dengan kita. Maka sebisa mungkin lakukan birrul walidin, berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Bisa kita berbuat baik setelah meninggal. Doakan mereka, bersedekah, kemudian tali hubungan silaturahim dengan teman-teman orang tua yang ketika orang tua hidup, nih punya kawan si anu nih. Ini kawan orang tua ini akrab waktu orang tua saya masih hidup. Ketika sudah meninggal, akrabi itu kawan-kawan orang tuanya. Supaya kalau kita berbakti kepada teman-teman orang tua, teman-teman orang tua itu mendoakan yang baik kepada orang tua kita. Jadi dengan cara berdoa. Dan yang disepakati para ulama hanya dua. Kalau ingin transfer pahala kepada orang tua dan dipastikan sampai disepakati ulama, tidak ada khilaf. Cuman dua. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Adapun yang lainnya khilaf ulama. Seperti mengirim bacaan Al-Quran kepada orang mati, khilaf. Haji untuk orang mati, khilaf. Umrah untuk orang mati, khilaf. Ya, sebutkan masalah-masalah selain dari dua perkara ini dikhilafkan ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi dua perkara ini disepakati ulama. Kalau ingin transfer pahala kepada orang yang meninggal, apalagi orang tua, pertama doa, tidak ada khilaf. Karena Rasul mengatakan awaladin salihin yad'ulahu. Kemudian yang kedua sedekah. Karena Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, apakah kalau saya bersedekah untuk orang tua saya yang sudah meninggal sampai? Kata Rasul sampai. Itu berdasarkan nas masalahnya. Ya. Jadi yang pertama birrul walidin. Yang kedua syukrullahi ta'ala ala ni'amihi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan. Nabi mengatakan, "Innallaha la yardha 'anil ibad." Sungguh Allah akan meletakkan redhonya kepada hamba an ya'kulal akalata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Ketika seorang hamba makan makanan, setelah dia makan dia ucapkan alhamdulillah, atau setelah minum minuman setelahnya diucapkan alhamdulillah. Dan kalimat alhamdulillah adalah bentuk syukur nikmat. Maka amalan yang kedua kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, banyak-banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat besar ataupun nikmat kecil, syukuri. Makanya ketika Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa dari penjajahan Fir'aun dan kroni-kroninya, Bani Israel melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengingatkan akan nikmat besar, kalian sudah tidak diperbudak lagi. Apa kata Nabi Musa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini ma'ruf, sering kita dengar. Ini ayat ini adalah ayat konteks cerita tentang Nabi Musa. Karena Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum adzim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi ayat ini bicara soal Nabi Musa. Iya, tapi Al-Quran itu bahasanya al-ibratu bi umumi lafzi la bi khusus sabab. Namanya ibrah Quran itu bukan karena sebab khusus turunnya. Oh, ini kan cerita Nabi Musa. Ya betul, tapi ibrah itu lihat umum konteksnya. Quran diturunkan kepada siapa? Kepada seluruh kaum muslimin, bahkan kepada manusia. Berarti syukur nikmat itu bagian daripada meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Lah yang paling kecil seperti urusan makan, dicontohkan di sini seperti makan saja. Makan kan urusan kecil. Kadang-kadang kita ini makan kuaci, kadang-kadang lupa kalau baca basmalah kalau nasi aja. Ya kan? Kalau nasi betul-betul bismillah. Bismillah. Habis makan nasi, alhamdulillah. Giliran kuaci tak ada bismillah, tak ada alhamdulillah. Yang kecil-kecil pada itu kan makan juga tuh. Ya, atau nyicipi minum satu sedot kan, tak ada bismillah, tak ada alhamdulillah. Tapi kalau jusnya satu ember diminum sendiri baru tuh.
Bismillah, alhamdulillah kan gitu ya. Kadang-kadang perkara remeh-remeh ini, remeh temeh ini, nah disinilah bentuk syukurnya terkadang yang kita lupakan. Apalagi nikmat yang lebih besar daripada itu, nikmat hidayah, nikmat Islam dan begitu. Makanya Allah mengatakan faqulil hamdulillah, katakan alhamdulillah. Karena rukun syukur itu kan yang disepakati ulama 3. Pertama asyukru bil qalbi, yang kedua asyukru bil lisani, yang ketiga asyukru bil arkani. Syukur dengan hati maksudnya bergembira dengan nikmat Allah dengan menasabkan nikmat itu datang dari Allah. Jangan mengatakan nikmat itu datang dari kita seperti Qarun mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Oh, ini harta saya yang usahakan. Ya wajar saya kaya, saya pejabat, ya. Saya artis, saya ini pengusaha, wajar saya kaya. Ya. Ada orang yang menasabkan kekayaan itu karena kecerdasan. Nah, itulah Qarun namanya. Qarun abad sekarang itu ketika kesuksesan, jabatan, pangkat, kekayaan dinisbatkan kepada kecerdasan dia. Wajarlah saya kuliah sampai tinggi, masa saya tidak jadi pejabat? Nah, itu. Enggak, jabatan harta cuma datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dinasabkan kepada diri dan kecerdasan manusia. Banyak orang cerdas enggak dapat harta, banyak orang cerdas enggak jadi pejabat kok. Jadi intinya bahwa nasabkan nikmat kepada dengan kebahagiaan. Yang kedua, bil lisan, ya maksudnya memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, wa qulil hamdulillahi rabbil alamin. Katakan alhamdulillah, atau yang lebih panjang alhamdulillah ala kulli hal, atau lebih panjang alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalah. Terserahlah kalimat-kalimatnya kan banyak memuji Allah itu. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, namanya syukur dengan rukun itu bil arkan. Syukur dengan anggota badan itu maksudnya syukur dengan cara mensyukuri nikmat itu disesuaikan dengan zat yang memberikan nikmat kepada kita. Apa sih maksudnya Allah memberikan harta kepada saya itu? Kenapa sok bisa kaya? Apa maksudnya Allah memberikan kekayaan kepada saya? Oh, disuruhnya kita zakat, sedekah, bantu orang fakir, miskin, ya, anak yatim dan begitu seterusnya. Kita ada tiba-tiba kemudian bisa sukses jadi pejabat. Apa maksudnya Allah ngasih jabatan sama saya di dunia? Oh, maksudnya gunakan jabatan itu untuk menolong orang, untuk beribadah sebagai wasilah mempermudah kita masuk surga. Gitu maksudnya. Itu namanya menghendaki nikmat sesuai dengan zat yang berikan nikmat kepada kita. Nah, itu semua yang kedua syukur nikmat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rifqu wa adamul anafi. Ar-rifqu wa adamul anafi. Maksudnya ar-rifqu itu kelembutan dan tidak keras. Lembut dalam bicara, lembut dalam bersikap, lembut dalam bermuamalah, dan ini berkaitan dengan sosial. Karena contohlah hari inilah yang kita saksikan yang lagi rame-rame ini gara-gara ada satu anggota dewan kemudian ngomong macam-macam dengan kalimat kasar, dijarah rumahnya, digeruduk rumahnya, diambil hartanya. Coba bayangkan. Tentu ada sebab akibat ini. Walaupun dalam Islam itu tak boleh juga seperti itu kan. Tapi kan gimana? Terkadang kalimat ini bisa menjadikan orang sakit hati. Makanya sering saya katakan, orang kalau lembut dalam bicara, yang ngomong saja sedap, yang mendengarkan lebih sedap. Yang ngomong aja senyum-senyum tuh. Apalagi yang dengarkan gitu, pengen ketemu lagi. Coba kalau kita kasar, yang ngomong aja nyesel, kenapa saya ngomong tadi seperti itu? Yang dengar sakit hati 7 turunan. Ya, nggak mau lagi ketemu sama dia. Nah, ini contohnya. Maka arifku, kelembutan itu, kata Nabi SAW, sebutkan ma warifku ma kana fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu menempel pada sesuatu, pasti akan membuat hiasan, memperindah lagi. Seperti orang berkata-kata, tapi kalau kata-kata itu kita pilih mufradat, pilih diksi kata-kata dan yang begitu seterusnya, yang terindah, yang terbaik, yang paling halus, orang senang kok mendengarnya. Pasti akan menghiasi kata-katanya. Walaupun jelek mukanya, pasti dibilang, Masya Allah itu jelek-jelek tapi lembut banget. Itu cantik-cantik, kurang ajar, kasar luar biasa itu. Ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Kadang-kadang orang nggak pernah melihat tampan tapi kasar, bagus dia jelek tapi lembut. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Nah, ini terkadang ada bahasa di masyarakat seperti itu. Sama juga orang miskin baik, orang kaya jahat pula. Bagus si anu itu memang ekonomi tak kurang tapi baik orangnya.
Saya anu kaya, kurang ajar, itu udah dajjal, macam-macam ceritanya. Ya. Jadi intinya bahwa arif ini bagian daripada mengandung redha Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang ke redhaannya. Kemudian yang keempat kata para ulama, kadzmul ghaidhi. Kadzmul ghaidhi. Kadzmul ghaidhi itu artinya menyembunyikan amarah. Rasul mengatakan, man kadzama ghaidhahu walau sya'a an yumdiyahu la amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridhan minallah. Nabi mengatakan, barang siapa yang bisa menyembunyikan amarahnya, kalau dia bisa meluapkannya, bisa dia luapkan, sanggup dia luapkan, tapi dia tidak mau, dia tetap tahan amarahnya, maka Allah akan kumpulkan hatinya pada hari kiamat dipenuhi dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa umpamanya istri dimarahi suami, ya sekali disimpan, dua kali disimpan, lama-lama udah satu gudang tuh di hati itu, ya. Pengen dimuntahkan, kalau bisa sama usus-ususnya keluarkan ya. Tapi dia tahan dah lah. Nanti saya durhaka pula sama suami. Enggak apa-apa, saya sabar, dapat pahala, enggak apa-apa. Sebagaimana Rasul mengatakan, wala in sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar kau dapat surga. Sabar, sabar, sabar. Itu maksudnya seperti itu, namanya kadmul ghaid. Dahulu di zaman salaf ada orang namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, julukannya Zainul Abidin. Dia punya budak seorang pembantu. Ya. Pembantu ini disuruh ngambil minuman hangat. Ya. Diambilnya minuman panas. Ya. Ketika dihantarkan kepada Ali bin Husain majikannya, entah kenapa, entah tersandung, entah apa gitu ya, gelasnya tumpah. Bayangkan air panas, terkenalah pakaiannya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ini atau Zainul Abidin. Ya tentu emosi nih. Ya, kayak nggak beres saja kerjanya gitu. Nah, kan dia budaknya gitu. Tetapi si budak ini cerdas pula. Kemudian dia membacakan ayat Al-Qur'an tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dia ingatkan soal pentingnya menyembunyikan amarah. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu al-kadiminal ghaid katanya. Dia baca ayat ini. Al-kadiminal ghaid lah. Ali bin Husain yang mau marah tak jadi. Kenapa? Karena budaknya membacakan ayat. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu al-kadiminal ghaid lah, yang menyembunyikan emosi. Langsung hilang emosinya. Oh iya. Dibaca lagi ayat terusannya, wal afina anin nas. Kalau lebih baik lagi, maafkanlah manusia. Akhirnya kata Ali, ya sudah saya maafkan kamu. Dibaca lagi ujung ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Kalau gitu kemerdekaan pulang ke sana katanya. Nah ini contoh bagaimana Ali bin Husain ini ketika mendengarkan ayat langsung dipraktikkan sama dia. Ya, langsung dipraktikkan bahwa orang yang menahan emosi, karena rata-rata di zaman sekarang ekonomi lagi sulit, lebih nganggur, panas cuaca, kadang-kadang disulut sedikit saja emosi. Lihat negara disulut aja demo di mana-mana. Kadang orang belum bisa menahan. Ya mungkin akumulasi mungkin banyak akhirnya jebol juga kan itu. Tetapi Allah mengatakan di sini, Rasul mengatakan siapa yang bisa memadam amarahnya, artinya lebih ke sabar, mendoakan kebaikan, maka Allah nanti di akhirat akan memenuhi dia dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah al-qiyam bil a'mali salihat bisyakli amin wal mudawamati 'alaiha. Ya, berusaha untuk memperbanyak amal saleh secara umum, apa saja. Amal saleh apa saja secara umum, maka itu bisa mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah memanfaatkan usia tua dengan banyak beramal, terutama usia tua ya. Dan itu disebutkan di dalam surah Sulaiman. Ketika menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam setelah dia mendapatkan dunia dalam genggamannya, karena Sulaiman itu kan satu di antara 4 raja penguasa dunia itu, 2 beriman dan 2 kafir. Salah satunya adalah yang paling besar kekuasaannya, yang pernah berkuasa di muka bumi adalah Nabi Sulaiman. Nomor 1, dia menguasai dunia, dia rajanya plus juga nabi. Ketika dia sudah berkuasa tuh, semua ditundukkan dia, burung-burung ditundukkan, jin, awan semua ditunduk. Intinya sudah di atas kekuasaan dia. Sudah memang sukses sekali dalam kehidupannya. Tapi Sulaiman tidak sombong.
Nabi Sulaiman menasbatkan semua nikmat itu datang dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua datang dari karunia Allah. Tidak seperti Qarun. Ya. Lah, ketika di masa tuanya Nabi Sulaiman, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin." Kata Nabi Sulaiman, "Ya Rabb, auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai." Berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa lebih bersyukur lagi akan nikmatmu kepadaku di masa tua ini. Dan agar aku bisa lebih bersyukur kepada orang tuaku ini. Dan agar aku bisa dipermudah memperbanyak amal saleh yang kau ridhai. Dan agar engkau masukkan aku ke dalam rahmatmu, termasuk hamba-hambamu yang saleh. Kata para ulama ayat tafsir mengatakan, maka ayat ini bicara soal orang-orang yang sudah usianya 40 tahun ke atas. Ada yang mengatakan ayat-ayat ini bicara soal orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas. Ada yang mengatakan 40 tahun ke atas, ada yang mengatakan 50 tahun ke atas, ada yang mengatakan 60 tahun ke atas. Anggaplah kita ambil yang 40 aja lah kan itu. 40 tahun ke atas, maka harus lebih mendekat lagi kepada Allah. Kata Imam Ibnu Hazm, maka hendaklah orang-orang yang sudah tua falyalzam al-masajid, dekati masjid-masjid, ya, banyak zikir, banyak baca Quran, hadir majelis ilmu dan begitu seterusnya. Karena rata-rata di masa tua ini, terutama orang yang ya menjadi pengusaha sejak muda, kadang-kadang harta sudah banyak, kalaupun tidak bekerja cukup 7 turunan, bukannya berhenti lebih banyak ibadah dibandingkan mencari harta, terkadang lebih sibuk dibandingkan ketika muda. Buat cabang sana, cabang sini, rapat sana, rapat sini, artinya mati di jalan kelindas mobil. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini makanya ini juga kalau ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, gunakan masa tua sebagai masa di mana kita lebih banyak beribadah karena sudah dekat masalahnya. Dia sudah dekat, mau balik, mau kemana lagi? Ya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah bersabar ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah. Karena begini, ada beberapa orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Contohnya kematian orang-orang yang dicintainya, terutama si buah hati anak kita. Karena namanya kalau kematian anak kan berbeda ya. Ya, istri meninggal musibah, ya kan? Tapi tidak berat musibahnya karena baru sehari mati besok kawin lagi kan itu. Atau sebaliknya, habis masa idahnya kawin lagi si ibu tuh. Orang tua juga kematian musibah, tapi tidak seberat musibah ketika anak kita meninggal. Karena anak kita kan si buah hati, si jantung hati, penulis cerita, penulis sejarah, macam-macam lagu cerita anak tuh. Intinya bahwa kata Nabi SAW, idza mata waladul abdi, kalau ada yang meninggal, seorang anak yang belum balik, entah bayi ya, atau anak-anak lah yang belum balik, qala Allahu li malaikatihi, maka malaikat Allah akan bertanya kepada para malaikatnya, qabadtum waladi abdi, engkau yang mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, ya Rabb. Ya. Kemudian Allah mengatakan lagi, qabadtum thamarata fuadi, engkau yang mencabut nyawa anak yang merupakan kebanggaan orang tuanya. Kata malaikat, ya. Kemudian Allah mengatakan, madza qala abdi, ketika kematian anaknya kira-kira orang tua mengatakan apa? Maka malaikat ini mengatakan, hamidaka wastarja, oh dia memujimu dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi. Kalau begitu bangunkan satu istana untuk hambaku ini di sorga dan kasih nama bangunan itu Baitul Hamdi, rumah yang penuh dengan pujian. Baitul Hamdi, karena Allah Subhanahu wa taala redha dan suka dengan orang ini, Allah bangunkan istana di sorga. Ya, kalau memang Allah menguji seperti itu. Karena Nabi juga ditinggal mati anak-anaknya kan. Sejak kecil Qasim meninggal sebelum genap setahun meninggal, Abdullah belum genap setahun meninggal. Hanya yang setahun 8 bulan itu Ibrahim putra Maria. Rasul diuji dengan anak-anaknya meninggal. Dan ingat, anak laki-laki di zaman jahiliyah itu emas. Emas, tetap emas, karena orang anak perempuan itu tidak disukai sampai dikubur hidup-hidup.
Sehingga kalau anak laki-laki meninggal itu pukulan berat. Apalagi didengar musuh-musuhnya. Maka musuh-musuhnya kemudian mengejek Nabi SAW dan mengatakan, Muhammad abtar, Muhammad sudah terputus nasabnya, biarkan. Kalau dia mati tidak ada penerusnya katanya. Padahal hari kematiannya justru diejek orang-orang musyrik. Turunlah ayat, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu ya Muhammad, mereka lah yang abtar. Mereka yang akan terputus penyebutannya. Karena engkau wahai Muhammad bukan bapak bagi anak-anakmu saja, tapi engkau bapak bagi seluruh kaum muslimin. Makanya istri Rasul disebut Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Ya. Tenang, nanti engkau tidak akan terputus. Nanti umatmu akan menyebut-nyebut kamu. Makanya hari ini tidak ada nama terbanyak di dunia kecuali dua, Ahmad dan Muhammad. Semua nama di dunia paling banyak ini, Ahmad atau Muhammad. Ahmad, Muhammad, itu saja. Orang kafir aja kasih nama Muhammad, kasih nama Ahmad, padahal dia kafir. Tetapi lihat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun musuh-musuh Nabi disebut-sebut. Bahkan kalau punya anak tidak mau dikasih nama. Siapa namanya Abu Jahal Pak Ustadz namanya? Mana ada mau Abu Lahab nama anak saya? Enggak akan mau, walaupun dia orang kafir. Hatta orang kafir sendiri tidak mau kasih nama anaknya musuh-musuh Nabi loh. Tapi banyak orang kafir yang ngasih nama anaknya malah anak Rasulullah, nama dikasih nama Muhammad, Ahmad. Ya. Bahkan orang mu'alaf namanya Michael, kalau masuk Islam Muhammad Michael. Begitu seterusnya. Ya. Intinya bahwa sabar menghadapi ujian itu salah satu bentuk daripada turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, nomor 8 ya, adalah merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin berjumpa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah." Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Supaya kita ini rindu berjumpa dengan Allah, ini maksudnya gimana? Rasul mengatakan siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengan kita. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, benci berjumpa dengan dia. Hadis ini dijelaskan oleh Aisyah ummul mukminin. Apa kata Aisyah? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Inna la naqrahul mauta ya Rasulullah." Rasul, kamu mengatakan seperti itu, bukankah kita semua membenci kematian? Kenapa kau katakan seperti itu? Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, kan disuruh mati namanya. Karena kalau tidak meninggal macam mana akan berjumpa dengan Allah? Lah kita semua ini benci kematian. Kenapa kau katakan seperti itu? Maka Rasul mengatakan, laisa dzaka ya Aisyah. Bukan itu maksudnya. Walakin, akan tetapi kata Rasul, al-mu'min idza hadarahul mautu busyira biridwanillah wa karamati. Falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amama fa ahabba ilaihi mimma amama fa ahabba Allahu liqa'ah. Kata Nabi SAW, maksudnya siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengan dia. Artinya seorang mukmin saat menjelang ajalnya, saat menjelang ajalnya datang malaikat, kemudian membisikkan di telinga kita, jangan takut, jangan sedih, sorga sudah menantimu. Kemudian malaikat maut mengatakan, hei jiwa yang tenang, keluar, keluar, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu orang yang sedang sakaratul maut ini, ketika dibisikkan malaikat, jangan takut, jangan sedih, seperti Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah dengan perkataannya Rabb kami Allah, maka saat kematiannya turun malaikat membisikkan di telinganya, jangan sedih, jangan takut, karena sorga sudah menantimu. Lah ketika itu pikiran orang yang sedang sakaratul maut, dia tidak akan ingin kembali ke dunia. Kenapa? Dia sudah terpikir apa yang akan didapati di hadapannya. Makanya di sini falaisa syai'un ahabbu ilai mimma amama. Tidak ada hal yang menjadikan dia senang kecuali apa yang akan didapati di hadapannya. Maka ketika itulah dia tidak akan ingin ke dunia lagi. Saat kematiannya, ketika dibisikkan malaikat, ketika itu dia enggak berpikir, ya Allah jangan mati lu, jangan, enggak. Justru dia berpikir cepat mati, cepat mati. Itulah orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Tapi sebaliknya kata Rasul,
wa innal kafir idza hadarakul mautu busyira bi adzabillah wa uqubati falaysa syai'un aqrah ilaihi mimma amamah fakariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ah. Tapi sebaliknya orang kafir, munafik, fajir, orang jahat, ahli maksiat dan begitu seterusnya, kalau hendak meninggal sakaratul maut, didatangi malaikat membisikkan dengan keburukan. Hei jiwa yang buruk, keluar, Allah sudah murka dengan kamu. Malaikat akan membisikkan dengan azab, dengan siksa, dengan neraka. Ketika itu dia tak mau mati. Dia meronta-ronta tidak mau keluar ruhnya. Dan tidak ada yang dibenci kecuali peristiwa setelah kematiannya. Ketika itulah dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Atau mungkin logika sederhananya seperti ini, kalau kita memahami di sini, kalau seandainya ada dua manusia, yang satu diberikan kekayaan, yang satu juga sama. Tapi yang pertama ini tidak pernah investasi untuk akhiratnya. Uangnya hanya buat rumah, buat kendaraan, buat tanah, buat kaya-kayaan. Tidak ada sedikit pun untuk zakat, untuk sedekah, untuk pesantren, untuk masjid, untuk dakwah. Tidak ada sama sekali. Dunia saja. Ya. Tapi yang satu okelah, waktunya zakat, waktunya sedekah. Dia pun membantu masjid, pesantren, anak yatim, orang susah. Pokoknya dia bantu semuanya. Ya. Ini saat kematian dua orang ini akan berbeda sikapnya. Yang pertama saat kematiannya pasti dia tak mau mati. Kenapa tak mau mati? Rumahnya ditinggal dia, tanahnya ditinggal dia, rekeningnya ditinggal dia, semua kekayaan ditinggal dia, dan akan menjadi warisan turunannya. Sementara dia sudah tidak membawa apapun kecuali hanya kafan di badannya saja. Ya nggak mau matilah dia meninggalkan kekayaannya. Disitulah dia benci berjumpa dengan Allah. Maka Allah benci berjumpa dengan dia. Tapi orang yang kedua, dia sudah persiapan. Dia sudah bangun istana di sorga, sudah beli taman di sorga, sudah beli sungai-sungai di sorga, sudah beli kapling di sorga. Ketika sejak dia sakaratul maut, justru dia senang supaya cepat mati. Kalau bisa cepat dicabut nyawanya, supaya cepat dapat harta yang sudah ditabung dia. Itulah maknanya kerinduan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9 adalah di antara amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, husnul Islam. Berusaha untuk memperbaiki keislaman kita. Maksudnya berusaha untuk memperbaiki keislaman, minimalnya rukun Islam lah. Salatnya diperbaiki, puasanya diperbaiki, zakatnya diperbaiki, hajinya diperbaiki, syahadatnya diperbaiki. Dia berusaha untuk memperbaiki Islam. Ya. Karena Allah mengatakan man radiya bil Islam dzaka ta'mul iman. Itulah orang yang akan merasakan manisnya iman. Mangqala, barang siapa yang mengatakan raditul Islam madina, orang yang mengatakan aku redha Islam sebagai agamaku. Dengan kata lain, dia berusaha untuk memperbaiki keislamannya demi meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara amalan-amalan yang bisa mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendapatkan redha. Lalu yang terakhir pembahasannya, bagaimana alamatnya kalau Allah itu tidak redha dengan kita? Apa sih tandanya kalau Allah benci, redha, tidak redha sama sekali dengan kita? Itu apa tandanya? Ya. Yang pertama, as-suhtu an yarzuqahu an-ni'am. Di antaranya tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi dia mendapatkan rizki karena murkanya. Allah cegah rizkinya. Usaha apa saja sulit. Usaha ini bankrupt, usaha itu bankrupt. Masalah di keluarganya, masalah dengan anaknya, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan tetangganya, banyak masalah hidupnya. Ini hati-hati orang yang banyak masalah ini, itu tanda nikmat Allah dicabut dan dia pun dihadapkan dengan banyak masalah. Yang kedua, tanda orang tidak diridhoi justru sebaliknya dari yang pertama. Kalau yang pertama kan dibuatnya banyak masalah gitu ya oleh Allah Azza wa Jal. Kadang-kadang masalah itu tidak tahu penyebabnya, ada aja masalah itu. Yang kedua justru sebaliknya, Allah enakkan kehidupannya padahal dia ahli maksiat.
Enggak sholat lancar jaya usahanya, gitu ya. Enggak sedekah ya makin kaya dia, malah yang sedekah makin miskin pula. Enggak pernah zikir baca Quran, tapi usahanya buka sini mudah, buka sana mudah. Ingat, ini tanda-tanda Allah tidak redha sebenarnya, karena Allah sedang menguji dia dengan istidraj. Dengan istidraj. Istidraj itu artinya Allah membiarkan dia sehat padahal maksiat. Allah membiarkan dia panjang umur padahal ahli maksiat. Membiarkan dia kaya padahal ahli maksiat. Ini sebenarnya tanda. Ingat, kalau usaha kita lancar padahal kita kurang ibadah, mestinya jangan senang. Hati-hati, jangan-jangan Allah sedang menguji kita dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Ya, jangan sampai kemudian kita terkena istidraj. Karena ini sebab Allah tidak redha dengan kita. Kemudian juga tanda Allah tidak redha membiarkan maksiat masuk kepada kekufuran, kepada syirik, kepada bid'ah, kepada maksiat. Rasanya santai saja, malah dinikmati pula dia. Enggak sholat rasanya enggak sedih, enggak puasa rasanya enak-enak saja, tenang-tenang saja. Bermaksiat, minum khamar, judi, pokoknya dinikmati, tak ada sama sekali nyeselnya. Ini tanda Allah tidak redha kepada dia. Atau dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan perintah-perintah Nabi, ataupun dia diceritakan keburukannya di hadapan manusia. Ya tentu karena maksiat. Kalau dia tidak maksiat kan beribadah, baik akhlaknya pasti dibicarakan baik. Tapi kalau dia sudah ahli maksiat gitu ya, buruk akhlak, muamalah, ibadahnya, dipastikan dibicarakan buruk manusia. Kalau orang sudah dibicarakan keburukannya di hadapan manusia, fa'lam annallaha la yarda. Ingat, Allah tidak redha dengan kita. Ataupun meremehkan melakukan kewajiban, tersifati dengan sifat buruk, tidak mau menyeru manusia kepada yang ma'ruf, tidak mau mencegah kepada yang mungkar, sombong, ujub, takabur, dan banyak dosa lagi, maka itu semua adalah tanda Allah tidak redha kepada kita. Wallahu alam. Ini diantara cara meraih redha Allah. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.